Nah dan ternyata ya Besti setelah juga sudah tidak menjadi anggota DPR, masih banyak berkiprah gitu loh untuk sosial kemasyarakatan seperti sekarang ini. Itu saya pikir fitrah bagi orang pesantren ya. Kita dilahirkan itu kalau di pesantren itu untuk berjuang. Artinya kalau kita hadir di sebuah komunitas, kita pertama kali itu bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain, apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat. Ada keyakinan di tempat kita itu kalau orang di pesantren tidak berjuang itu dia sudah bermaksiat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Yang namanya teman itu rezeki loh. Apalagi teman yang bisa membantu kita saat kita lagi betul-betul membutuhkannya. Dan pada saat ini tuh aku sudah berada dengan seorang sahabat. Dulu sahabat di DPR RI. Mau ngomong tuh susah Besti ya kan. Tapi nggak apa-apa ya. Komisi 10 ya. Tapi karena itu adalah masa laluku yang memang banyak juga pelajaran yang aku belajar dari situ. Jadi Gus Hamid adalah salah satu sahabatku. Assalamualaikum. Salam. Masya Ibu Allah. Angelina Sondar. Aduh jangan ibu ya sekarang ya. Kalau dulu soalnya konon dipanggilnya ibu semua gitu kalau yang ada di sana. Nah Gus Hamid ya Allah, kalau yang Jawa Timur pasti kenal banget deh yang namanya Gus Hamid tuh. Apalagi daerah Probolinggo, ya kan Pasuruan. Nah kali ini kita berada di Malang, di NK Cafe, oke. Dan hari ini kita akan ngobrol bagaimana sih, aku tuh penasaran banget Besti. Kira-kira pas aku pergi waktu itu, pas waktu aku di Ciduk begitu ya. Lagi sekolah lah. Lagi sekolah lah ya. Itu gimana suasananya tuh Gus? Kan masih di Komisi 10 waktu itu ya. Yang jelas kita merasa kehilangan. Ya Allah. Kita merasa kehilangan kolega, mitra, partner kerja kita yang selama ini bareng dan mengkreasi sesuatu di komisi. Dan itu sebagai satu tim ya. Ya tentu kita merasakan ada yang yang kurang lengkap lah. Dan kita dengar lagi ada di sana, kita sedih sekali sebetulnya, dan ya kita berdoa, mungkin mengunjungi juga kan beberapa teman-teman Komisi 10 itu dulu ngunjungin. Ya tapi ya waktu kecuali yang partai itu loh. Partai itu malah nggak ngunjungin aku yo. Itu sudah bagian dari itu cuma intermezzo aja Besti, jangan ditangkapin serius loh. Oke. Dan kita bersyukur bahwa kembalinya seorang Angelina Sonda itu dalam sebuah performansi yang saya pikir mengejutkan ya. Tampil, kemudian bangkit, berbuat sesuatu dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Alhamdulillah, ya Allah. Sebenarnya kan Gus masih ingat nggak, kita kan pernah kunjungan kerja ke Manado ya? Benar. Nah masih ingat ya? Ya ingat sekali kita ketemu Opa. Benar. Terus gimana tuh? Ya kita melihat satu keluarga yang ya menurut saya harmonis dan sangat sayang dalam hubungan ini ya, dalam hubungan kekeluargaan. Jadi saya melihat ya sebuah potret keluarga utuh lah yang kita lihat itu sebelum terjadinya masalah segala itu. Sesuatu itu gitu kan. Karena saya sama Gus lumayan lama di Komisi 10 gitu, dan kita pernah ke Bukit Kasih. Ke Bukit Kasih. Menyaksikan itu dan kita diterangin juga tentang segala sesuatunya, dan kita nggak nyangka, artinya pada akhirnya kemudian kalau konversi nggak enak apalah istilahnya kan, jadi mualaf begitu. Jadi mualaf gitu lah kira-kira ya. Dan menghadapi satu tantangan yang mungkin tidak setiap orang mengalami itu, dan itu tentu bagi saya pribadi sebagai seorang muslim, saya punya rasa terharu dan kagum melihat bagaimana itu dihadapi, bagaimana dan bisa keluar dari situ dengan baik sampai lahir sosok yang kita lihat di depan mata ini.
Ya Allah, jadi mungkin juga ini sebenarnya doa para teman-teman ya. Karena emang ada, kalau aku boleh spill dong, Gus itu pasti udah tau lah kalau di daerah Jawa Timur ini partai mana lagi kah? Udah pasti partai Kebangkitan Bangsa. Jadi dulu tuh fraksi PKB. Dulu, tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak, karena bukan enggak PKB, tidak berpartai. Tidak berpartai. Jadi sekarang Gus ini mengundang saya loh, alhamdulillah, dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Si KPEU MUI Jawa Timur. MUI Jawa Timur. Tapi selepas itu tuh ternyata ya Allah, tadi tuh aku dapat spill. Gus ini tuh udah kepala pesantren ya kan. Udah gitu sebagai apalagi tuh Gus? Rektor. Ya itu banyak kali loh ya, rektor, kepala pesantren. Nah, kalau itu bawaan dari ini, apa? Bawaan trah. Bawaan dari lingkungan lah. Bukan apa lagi sekarang Gus? Di akal aktif sih di ini juga di Habitran, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Itu organisasi tren. Ya. Oke. Itu didirikan oleh Bank Indonesia dan kita mencoba menggagas bagaimana pesantren mengambil bagian di dalam pengembangan ekonomi, bisnis, bukan pesantren saja, tetapi ekosistem pesantren bersama masyarakatnya, bersama alumni. Artinya tidak harus terikat pada satu lokus pesantrennya, tetapi kepada jejaring masyarakat yang lebih luas. Gitu. Oke, jadi Habitran itu, nah terus juga yang di MUI ya sebagai wakil ketua KPEU. Nah selain itu ya emang udah dari sononya tuh Gus itu banyak terlibat dalam pesantren gitu loh, ya dunia pendidikan lah begitu. Nah dan ternyata ya Besti setelah juga sudah tidak menjadi anggota DPR masih banyak berkiprah gitu loh untuk sosial kemasyarakatan seperti sekarang ini. Itu saya pikir fitrah bagi orang pesantren ya. Kita dilahirkan itu kalau di pesantren itu untuk berjuang. Artinya kalau kita hadir di sebuah komunitas, kita pertama kali itu bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain, apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat. Ada keyakinan di tempat kita itu kalau orang di pesantren tidak berjuang itu dia sudah bermaksiat kepada Allah. Nah, bermaksiat dalam arti tugas kita itu kan kalau di pesantren untuk belajar, setelah itu berbuat ke masyarakat. Kalau dia tidak berbuat ke masyarakat, dia sudah maksiat dengan kodratnya sendiri. Dan itu sesungguhnya adalah ajaran mendasar daripada Islam. Iya, saya kira begitu. Betul. Dan kalau ada salah kaprah di masyarakat mengenai Islam yang akhirnya dikaitkan dengan teroris, dasarnya, hakikinya Islam itu adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya di lingkungan dia yang ada. Dalam konteks ekonomi itu sebetulnya Islam kan ada di tengah ya. Dia orang misalnya dalam ideologi ekonomi kapitalisme, mereka boleh maju semaju-majunya, homo homini lupus, yang kuat memangsa yang lemah. Sebaliknya di sisi kiri kita lihat misalnya sama rata sama rasa, yang penting sama. Nah Islam itu di tengah, dia boleh maju semaju-majunya tapi punya kepedulian, dan kepedulian itu minimal 2,5% itu minimal. Maksimalnya boleh tidak terbatas, dia ada wakaf, infak, sodako dan macam-macam. Yang misalnya salah satu contoh tokoh ya, Sayyidina Utsman itu salah seorang sahabat dari 4 Khulafaur Rasyidin. Itu rekening Utsman itu hidup sampai sekarang. Jadi dimulai dari beli sumur itu bermanfaat, kemudian dikelola keuangannya, dan sampai sekarang Sayyidina Utsman itu sudah meninggal 1,5 abad yang lalu lebih ya. Tapi dia masih memberikan manfaat beasiswa apa segala macam. Jadi itu Islam itu seperti itu kira-kira kan kita pahami. Betul, dan itu juga yang mendorong tuh saya terus istiqomah di dalam mempelajari Islam, karena salah satu tujuan beragama itu kan adalah meyakininya dulu. Dan hari ini alhamdulillah saya nggak pernah tahu loh bahwa podcast kali ini kita akan berbicara mengenai hakikinya Islam itu adalah untuk bermanfaat dan otomatis dengan memberikan kesempatan untuk ekonomi yang baik. Tapi itu teori ya. Itu teori yang tidak semua orang bisa mempraktekkan, dan seorang Angelina Sonda sudah melakukan itu dalam kondisi yang berat. Itu yang kita kagumi. Allah, alhamdulillah. Itu sih sebenarnya hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak semua orang punya kesempatan itu, tidak semua orang bisa saya kira. Aduh, saya juga sebenarnya kagum sama Allah. Bukan sebenarnya kita mau karena kagum sama siapa lagi. bukan seorang Angelina Sondak yang bisa, soalnya Gus. Kalau Angelina Sondak sendiri itu pasti udah tetapi mendapat karunia itu terpilih.
Itu tidak Nah. semua orang bisa. Jadi makanya kalau orang bertanya benar juga Gus, kok Mbak Enji Bang sanggup sih? Saya kagum karena saya mendapat karunia itu. Berarti dari sekian banyak orang, alhamdulillah Allah tuh memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan karunia itu. Wah, itu luar biasa. Nah, so by the way nih Gus, hari ini kan saya ada di Malang, di NK Cafe. Ya Ya, Allah, NK Cafe. ini bagus banget loh Gus. Ya, ini karya seorang yang ya bisa dibilang iseng atau gimana, tapi dia kreatif sekali memanfaatkan ini. Nah mungkin kapan bisa ngobrol dengan orangnya langsung, Pak Joni? Iya. Kalau iseng aja begini gimana seriusnya ya Besti ya. Dan hari ini sebenarnya acara utama adalah Pesta UMKM, se-Jawa Timur. Iya betul. Nah itu diselenggarakan oleh KPEU. KPEU MUI. MUI. Ya. Nah jadi ini menghadirkan berapa UKM? Ini 100 kayaknya, tapi 100 itu digabung ternyata. Tadi kalau standnya kan kita siapkan 100, tapi satu itu ada yang 3, satu ada yang 2, ada yang 4 gitu. Jadi kemarin pendaftarnya 200 lebih. Wah, Masya Allah. Jadi itu dipadatkan, nggak tahu. Saya tahunya 100, tadi dari panitia kita dengar dipadat-padatkan gitu. Nah, tapi ini kan acara yang dilakukan tuh dalam waktu yang mepet juga kan Gus? Ya. Kalau acara ini sendiri ya, tetapi di Jawa Timur ini sebetulnya lagi ada penggagasan ini sekarang ya, akselerasi ekonomi bisnis Jawa Timur. Nah itu intinya bagaimana kita menggerakkan, dan kan sekarang lagi tahun lesu nih perekonomian. Iya betul. Di luar negeri iya, di kawasan juga iya. Nah ini Jawa Timur pengen ada semacam effort untuk mendorong, dan itu dilakukan bersama-sama, dan nanti akan kita gagas dan kita launching gagasan itu. Jadi ada beberapa kegiatan, ini kegiatan perdananya. Oh gitu, kira-kira. Luar biasa ya, berarti Kira-kira maksudnya gagasan ini dipicu karena melihatnya adanya kelesuan ekonomi secara internasional, inflasi pangan mulai meningkat, beberapa negara udah mulai kolaps gitu. Kira-kira gitu. Nah dan UMKM ini sebenarnya bisa menjadi daya dukung yang luar biasa untuk mempertahankan ekonomi. Betul. Nah dan Gus ada di sini itu untuk mengaktifkan UMKM itu ya. Iya. Nah itu kira-kira fasilitas apa sih yang didapatkan dari acara hari ini bagi UMKM-nya? Jadi acara ini kan bukan hanya pameran ya, tetapi business matching juga, channeling, kemudian dan segala macam lah. Jadi pernik-pernik mulai dari hulu sampai hilir ekonomi kita coba display di dalam acara ini. Jadi di sini ada buyer yang diundang, kemudian ada Kadin juga terlibat. Jadi bagaimana mereka, salah satu kesepakatan yang akselerasi itu adalah satu, dibikin kamar khusus untuk UMKM di Kadin. Tidak itu dicampur. Yang luar biasa ya. Tidak dicampur dengan yang gajah-gajah yang gede-gede ya. Kemudian yang kedua, kita mau ada event seperti ini selama setahun ini. Penyelenggaranya boleh berganti-ganti. Tapi itu tematik. Jadi fashion kapan, food and beverage kapan, kemudian otomotif kapan, dan seterusnya. Pertanian dan seterusnya. Jadi kita coba dorong karena kayaknya investment ini sekarang lagi lesu ya. Betul. Tetapi paling tidak aspek yang ekonomi real, khususnya ketahanan pangan, khususnya terkait dengan UMKM. Nah itu yang ingin kita dorong untuk ya sustain, bertahan di tahun ini, dan orang melihat oh Jawa Timur nih layak nih, bagus nih. Nah mereka akan invest setelah. Jadi dengan jumlah penduduk yang begitu besar bisa dijadikan satu modal untuk terlibat dalam ekonomi UMKM ini ya. Apalagi pesantren-pesantren mungkin kan juga bisa masuk ke dalam situ. Ini masuk, pesantren udah masuk. Wah luar biasa ya. Nah jadi kan ini adalah punya kayak klinik lah ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi UMKM. Iya, jadi semacam exhibition and coaching. Jadi kalau misalkan UMKM ini kan kadang-kadang punya permasalahan pendanaan, modal, marketing, peningkatan standar, human resources. Di sini semua disiapkan karena ini kayak klinik lah begitu ya. Semacam itu, tapi displaynya 3 hari ini. Tapi proses sebetulnya ya udah kita sepakati berjalan lah, ada jejaring, ada gitu-gitu. Jadi ini pokoknya hanya semacam kayak this is the place, kita bisa saling channeling, nanti setelah itu hubungan tidak akan terputus. Kira-kira gitu. Nah idenya ini tuh udah digarap berapa lama sih Gus? 1-2 bulan ini kita beberapa kalangan yang punya keprihatinan yang sama. Di situ ada akademisi, pelaku usaha eksportir importir, usaha kecil, kemudian Kadin, segala macam. Itu berkumpul. Tepatnya sih mereka bikin grup ini ya, grup WA, kemudian lebih intensif lagi. Ya, mungkin Cafe Jendela itu salah satu pintu besarnya. Kemudian aku sekalian promosi ya Cafe Jendela ya. Cafe Jendela itu adalah salah satu grup WA terbesar ya, yang paling rame. Yang paling rame. Nah, itu kemudian ada mengerucut menjadi grup akselerasi ekobis Jatim. Kemudian
implementasi grup pameran ini. Nah itu akan terus bergulir nanti dan apa itu berbagai kalangan yang punya concern yang sama. Kita ini sebagian aja lah, sebagian kecil dari yang Tapi yang luar biasanya adalah mulai dari pembicaraan di grup akhirnya bisa menjadi terwujud Ya, gitu loh ya, dalam satu ya, event ya, hari ya, ini. ya, ya. Nah, kira-kira peserta UMKM-nya dari daerah mana aja nih, Gus? ini seluruh Jawa Timur. Wih, Seluruh Jawa Timur. Probolinggo, Iya, Pasuruan. dari ujung sampai ujung nih. Wah, Ujung kalau Jawa mau Timur, disebut ujung. beberapa kabupaten saya nggak hafal loh terus terang. 30 berapa ya? 37 apa berapa gitu. Luar biasa loh ya. Nah, tapi antusiasme daripada para pelaku UMKM ini gimana? Kebetulan di sini ini ya apa? Mereka itu giat sekali sejak sadar bahwa ini mau globalisasi kan. Sebetulnya 2020 ini gerbang itu disepakati di 92 dulu. Beberapa Terbuka. Iya, terbuka. Iya. Dan lupa hanya karena Covid kayaknya. Betul ya. Iya. Kita membahas itu globalisasi itu kayaknya dari aku masih di DPR ya. Iya. Nah sekarang orang lupa globalisasi itu kapan karena Covid. Kalau udah inget lagi, udah bisa ngurus lagi dan itu gelombang terjadi, ini apa yang akan terjadi kan? Itu satu hal juga yang kita prihatinkan gitu kan. Betul, dan riak-riaknya itu kan udah mulai tercium ya. Maksudnya udah mulai terasa lah sekarang ini. Dan gelombang besar itu kan akan datang mungkin in the middle of 2020 sampai 30 itu. We never know. Who knows ya. Dan sebenarnya ini adalah sangat awal untuk mempersiapkan ketangguhan daripada para pebisnis kita lah begini ya yang ada di UMKM. Nah Gus, kalau gitu tuh aku terima kasih sekali loh ya untuk hari ini, untuk undangannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Gus dengan pahala yang berlimpah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau bukakan semua pintu rizkimu buat Gus dan keluarga juga. Dan buat semua UMKM se-Jawa Timur, semangat, cayo. Kita pasti bisa. Karena kita yang akan membantu untuk mempertahankan ekonomi Indonesia. Negara-negara lain udah pada semaput loh. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Waalaikumsalam, Gus, makasih ya. Makasih.